Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. OTKP 2, bagaimana ini OTKP 2? Selamat sore. Sore Pak. Sore Sore Pak. Pak. Ya, selamat sore ya. Jadi luar biasa sekali nih Bapak mendapatkan di jam sore di kelas kalian gitu ya. Di mana sudah pada lelah, letih, tapi Bapak harus menyemangati kalian agar jauh lebih baik lagi gitu. Nah, gimana tadi pelajaran sebelumnya dengan Pak Ahmad? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak. Oke, baik sekali gitu ya. Sebelum kita mulai pelajaran gitu ya, silahkan dicek kerapihannya dulu gitu ya. Silahkan Bu Marini untuk menggunakan ciput terlebih dahulu karena kita OTKP ini harus rapih gitu ya. OTKP ini kan sebagai sekretaris, tentu kita harus menggunakan ciput pada kerudung. Lalu apabila yang masih menggunakan lipstik yang berlebihan, tolong dihapus dulu karena kita harus menunjukkan bahwa OTKP itu kerapihannya lah itu yang paling juara. Ya, rekan-rekan atau enggak para murid, ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai haki atau enggak hak atas kekayaan intelektual. Mari kita berdoa dengan dipimpin oleh Nandang. Eh, Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nandang atas pimpinan doanya. Berikutnya saya akan cek presensi daftar hadir terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Farhan. Hadir Pak. Hadir. Berikutnya ada Aida. Hadir Pak. Berikutnya Iresta. Hadiroh Pak. Alhamdulillah Iresta hadir ya. Kemarin sempat sakit ya Iresta ya. Iya Pak. Ya, Capean. berikutnya Karim. Ada Karim? Hadir Pak. Hadir. Siap Karim. Berikutnya ada Marini. Hadir Pak. Berikutnya Nandang. Hadir Pak. Ya Nandang, matanya kenapa kurang tidur itu? Agak Bapak sembab ngerjain tugas gitu. Bapak Pak. Oke, baik Nandang. Berikutnya Neni. Hadir Pak. Ya, hadir Neni. Berikutnya Setiadi. Ya, Setiadi jangan lupa cukur ya. Itu rambutnya sudah lumayan agak gondrong tuh. Misalnya bentar lagi kita akan menghadapi PKL. Berikutnya ada Siti Nurasya. Hadir Pak. Siti Nur Hasanah. Hadir Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir ya di OTKP 2 ini. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Ya, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah Baik. Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari yang KD pertama itu adalah memahami hak atas kekayaan intelektual dan KD yang 4.3-nya mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Lalu berikutnya tujuan pembelajaran, bisa anak-anak bisa baca sendiri gitu ya, menjelaskan pengertian haki atau hak kekayaan atas intelektual dengan baik, lalu ada mengkategorikannya, ada membedakannya, lalu ada menyimpulkannya, hingga mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dengan lancar. Nah, berikutnya ada peta konsepnya nih. Haki itu dibagi berapa macamnya, ada undang-undang mengenai hakinya, ada klasifikasinya, ada tujuan, ada prinsip haki, serta prosedur. Hak
Haki dibagi menjadi ada pengertiannya, klasifikasi, tujuan dan sifat, serta prinsip. Nah, berikutnya saya akan memberikan video mengenai haki ini. Mangga silahkan anak-anak apabila yang memiliki smartphone untuk men-scan barcode-nya terlebih dahulu dari video pembelajaran saat ini. Sudah ter-scan? Sudah, Pak. Oke, sambil men-scan saya akan menunjukkan video seperti apa. Terdengarkah suaranya? Hey, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.3, memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Tujuan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mampu memahami manfaatnya, dan mengimplementasikan dalam dunia usaha maupun dalam dunia sehari-hari yang harus dihargai dan dinilai dengan baik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak kekayaan intelektual disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Menurut Jill McKeown dan Andre Stewart, kekayaan intelektual merupakan peristilahan umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan atas. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari video ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu haki dari anak-anak. Silahkan. Oke, baik Pak. Jadi dari hasil pengamatan video yang sudah saya tonton, HAKI atau hak kekayaan atas intelektual itu adalah bentuk penghargaan suatu lembaga, itu dalam hal ini pemerintah, kepada karya-karya yang sudah dihasilkan oleh seseorang atau bisa juga kelompok. Sehingga hasil yang atau karya yang mereka ciptakan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain ataupun istilahnya itu Pak dijiplak gitu. Nanti kalau ada pun orang yang pengen melakukan hal yang sama atau membuat hal yang sama, itu harus perlu izin terlebih dahulu ke penemu utamanya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Karim atas penjelasannya. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat juga mengenai haki ini. Oke, sambil berjalan ya. Baik Karim, tadi setelah penjelasannya artinya itu haki itu melindungi ya, melindungi bagi kita sang pencipta karya. Nah, saya mau tanya sama Karim nih. Karim punya laptop di rumah? Punya Pak. Punya, oke. Kalau Windows-nya itu apakah ori? Ini karena pakai Windows 10. Ori Pak, ori. Alhamdulillah, ori ya. Jadi ori, Karim berarti sudah mempraktikkan gitu ya bahwa haki itu sangat penting untuk menjaga originalitas gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain
Juga jangan lupa gitu, ketika kita membeli sebuah produk, belilah yang original gitu. Jadi jangan sampai kita membeli yang KW ataupun palsu. Karena apa? Ya, karena itu akan sangat merugikan bagi kita sang pencipta karya. Seperti itu. Investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga haki atau hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan. Selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan haki. Manfaat dari haki juga sekaligus sebagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena adanya haki akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep hak atas kekayaan intelektual atau haki. Berikut ini merupakan konsep haki. Pertama, haki memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat hak cipta, yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotaris atau bisa akan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta komputer, dan hak cipta sastra yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan dan Nah, mungkin di sini anak-anak bisa lihat ya, bahwa hak cipta itu atau copyright itu dilindungi undang-undang. Nah, barang siapa yang melanggar undang-undang tersebut, pastinya akan ada hukum yang berlaku di situ. Gitu. Ada hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta komputer, dan hak cipta sastra. Nah, mencakupnya apa aja nih? Bisa disebutkan oleh Iresta, mencakup apa saja tuh hak cipta itu? 1. Buku. 2. Ceramah kuliah. 3. Alat peraga. Lalu juga musik, puisi, drama musikal, arsitektur, peta, seni batik, database, dan karya lain dari hasil pengalihan perwujudan, Pak. Baik, terima kasih Resta atas penjelasannya ya. Mari kita lanjutkan lagi videonya. dan semua hasil karya tulis lain. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada telah ditentukan. Contoh dari hak varietas tanaman tersebut seperti bunga lipstik Suka, bunga Hoya Kusnoto yang ditemukan oleh peneliti atau pemulia Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Bogor, yaitu dan lain-lain.
Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis, seperti faktor alam dan faktor manusia, yang memberikan ciri kualitas tertentu. Contoh indikasi geografis di sini adalah kopi Arabica Java Sindoro Sumbing yang asli dari Jawa Tengah. Terus ada lagi kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Ada lagi teknik mengukir. Ya, baik, itu merupakan video dari hak atas kekayaan industri. Nah, berikutnya bisa anak-anak untuk men-scan. Ini adalah modul ajar. Silahkan anak-anak scan untuk memperhatikan materi yang jauh lebih dalam lagi mengenai hak atas kekayaan intelektual ini. Nah, mungkin pengertiannya dari video tadi gitu ya, Bapak rangkum lagi pengertian haki bisa disebutkan oleh Siti Nur Hasanah. Ya Pak, haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Baik, terima kasih Bu Siti Nur Hasanah. Mohon maaf. Berikutnya ada klasifikasi. Tadi disebutkan di video, ada hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Hak cipta itu berbagai macamnya ada, dijelaskan di dalam modul ajar yang tadi kalian scan. Ya. Berikutnya ada hak cipta. Hak cipta itu adalah pengertian hak eksklusif